Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita baca dulu ayat 16 surat Al-Jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an law istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Linaftinahum fihi wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Zikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada.
يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا لن يجيرني من الله أحد ولن من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي
ربي أمدا أدري أقريب ما توعدون أم يجعل ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم أبلغوا رسالات ربهم حاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا لديهم وأحصى كل شيء عددا. Kita kembali ke ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, dan bahwasannya jika saja mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yakni agama Islam, pasti kami akan beri minum mereka air yang cukup, yaitu maksudnya rezeki yang berlimpah. Nah, ayat ini maknanya adalah nyambung dari awal ayat yang di surat ini, bahwa Qul uhiya ilayya, perintah dari Allah kepada Nabi untuk mengatakan, katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin yang demikian terus ya. Nah, ini nyambungnya ke situ. Wa allaw istaqamu itu, dan bahwa telah diwahyukan kepadaku bahwa jika saja mereka, yaitu orang-orang musyrik Makkah, yang dimaksud mereka di sini, ya. Nah, jadi ini bukan lagi bagian dari perkataan jin, tapi nyambungnya adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi. Telah diwahyukan padaku, itu sampaikan pula Muhammad, telah diwahyukan kepadaku, seandainya mereka orang-orang musyrik Makkah itu istiqomah, berada di jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, alal imani wa tauhid wa ta'at lillahi wa rasulih, mereka bertauhid dan taat kepada Allah dan Rasulnya,
yang saat itu, nah, pada saat sebelum turun ayat ini, wahum yashkuna al-qahta, mereka mengadukan kondisi yang sulit, yaitu kemarau panjang. Nah, jadi mereka pernah diberi peringatan oleh Allah dalam bentuk kemarau panjang, tidak ada hujan turun. Kalau zaman Nabi Nuh kan tidak ada hujan turun, bahkan perempuannya dibuat mandul selama 40 tahun. Nggak ada yang bisa berketurunan. Nah, orang-orang kafir Quraisy hanya tidak diberikan air hujan. Nah, seandainya saja mereka itu mau istiqomah di jalan Islam, apa janji Allah? La asqainahum ma'an ghadaqa. Niscaya kami akan curahkan kepada mereka air yang cukup. Ya. Dengan air hujan yang cukup, maka akan banyak harta mereka serta rezeki mereka akan berlimpah. Karena ya, Mas Tomo pindah sini. Ini Bu, masih ada kosong Bu. Nah, alhamdulillah penuh ya. Dilaris lagi. Oke, jadi sekali lagi, kenapa yang dijanjikan adalah air hujan? Karena itulah apa sebab rezeki yang melimpah di bumi ini. Kalau tidak ada air hujan, tidak ada yang tumbuh, maka tidak ada tanaman, manusia tidak akan bisa mengolah apapun, maka tidak akan bisa makan apa-apa. Ya, itu makanya di ayat lain Allah menyatakan bahwa wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang kalian disediakan. Jadi rezeki itu sumbernya ada di mana? Di langit. Itu. Jadi jangan ribut nyari di bumi dong ya. Itu. Di langit. Ini salah satu maknanya rezeki di langit itu adalah karena berasal dari air hujan yang turun sehingga bumi menjadi subur dan semuanya menjadi baik kondisinya. Tanaman tumbuh, berbagai macam buah tumbuh, manusia bisa mengolah itu menjadi berbagai macam makanan. Nah, kalau tidak ada air hujan, kering semua. Ya, termasuk pendapatannya juga kering berarti. Nah, ya. Begitu maksudnya. Di samping juga maknanya bahwa rezeki di langit itu adalah bahwa rezeki itu diatur ketentuannya di langit sana. Begitu. Jadi jangan bergantung pada usaha di bumi. Berarti, tapi sering-seringlah ketuk pintu langit untuk mendatangkan rizki. Ya. Jadi bukan hanya dicari di siang hari dengan bekerja, tapi cari di malam hari. Bangun, tahajud, minta, ya, begitu maknanya. Untuk apa Allah berikan harta yang banyak ini? Tetap ada tujuannya. Tidak serta-merta begitu saja Allah menjanjikan mereka berlimpah harta, tapi tujuannya apa? Linaftinahum fi. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Ya, apakah mereka bersyukur atau kufur, ingkar dengan nikmat itu. Wa man yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu azaban su'ada, dan siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang berat. Itu azab yang berat di mana? Di neraka. Yani untuk menguji mereka dalam harta yang banyak itu, apakah mereka bersyukur atau mereka kufur. Jika mereka bersyukur, Allah akan tambahkan lagi, kan begitu janjinya, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sama seperti pernyataan ayat ini. Siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, yang dimaksud adalah Al-Quran. Ya, berpaling dari peringatan Tuhannya itu maknanya Al-Quran.
Yang dimaksud dengan peringatan Tuhannya itu Al-Quran. Jadi siapa yang berpaling dari Al-Quran serta ajakan yang ada di dalamnya untuk beriman dan beramal soleh, begitu kan di Al-Quran kita diajak untuk itu, beriman, beramal soleh, serta tidak merusak imannya dengan perilaku syirik serta amal perbuatan yang buruk. Maka siapa yang demikian, yasluku azaban so'ada, berarti dia akan dimasukkan ke dalam azab yang berat. Nudkhilhu fi azabin syaqin fid dunya bizzulli wal mahana wal faqri wal razalati wal nazalah wa fil akhirati fi jahannam. Kami akan masukkan dia dalam azab yang sulit di dunia dengan dihinakan oleh Allah, dibuat fakir serta terhina. Gitu. Fakir itu mentalnya dibuat fakir itu, walaupun serba ada, itu rumahnya mewah, hartanya banyak, tapi gak pernah merasa cukup, masih perlu butuh menambah lebih banyak lagi. Itu maka orang begitu adalah orang fakir, ya, itu orang fakir itu. Karena orang yang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan pembagian dari Allah, begitu. Dan dia tidak pernah melihat ada apa yang Allah berikan pada orang lain, sehingga tidak pernah iri. Udah bahagia hidupnya, menikmati yang apa yang Allah berikan, gitu. Nah, makanya istilah fakir itu jangan dibayangkan hanya yang mereka itu hidupnya nggak punya apa-apa, tapi orang yang berlimpah harta pun bisa fakir. Mentalnya yang fakir itu kenapa? Nggak pernah merasa cukup. Kan begitu kata Nabi kan, jika anak Adam ini punya satu lembah emas, pasti dia ingin lembah yang kedua. Udah punya 2 lembah, pengen ketiga, terus saja, dan tidak akan pernah puas sampai mulutnya diisi dengan tanah, kata Nabi kan. Maksudnya sampai mati. Tuh, kalau belum mati mah belum berhenti, itu terus saja, ya. Nah, begitu. Makanya kunci bahagia di dunia, di akhirat itu, terutama di dunia, adalah qanaah. Ya, apa qanaah? Menerima pembagian dari Allah dan tenang hatinya pada saat apa yang diinginkan dan disenanginya tidak ada dan tidak dimilikinya. Udah ya. Jadi kenapa kita selalu jadi pikiran itu dengan apa yang tidak kita miliki? Karena kita selalu membandingkan dengan orang lain, ya, itu kan. Teman saya udah punya motor, saya belum kepikiran terus. Masa saya pakai sepeda terus? Temennya udah punya mobil, kita masih punya motor, kepikiran lagi. Udah terusnya begitu, ya, nggak akan pernah selesai. Ya, jangan pernah membandingkan. Kenapa? Banyak atau sedikitnya harta tidak akan mempengaruhi nasib kita di akhirat, ya. Bahkan semakin banyak harta semakin berat, kan akan dihisab itu. Dan yang dihisab itu yang halal, ya, yang halal. Yang haram nggak ada cerita. Untuk apa dihisab, nggak ada gunanya, langsung neraka kalau yang haram. Nah, yang halal yang akan dihisabnya. Apa hisabannya? Dari mana, untuk apa? Yo, gaji tiap bulan ini dari mana, sumbernya, dan untuk apa digunakan. Siapkan jawabannya, ya. Itu supaya nanti ringan hisabnya. Terus lanjut lagi, wa annal masajida lillahi wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwa sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, dan jangan kamu menyembah seorang pun di dalamnya selain Allah. Jangan kamu seru di dalam masjid kecuali Allah saja, bukan yang lain. Jadi ini masih nyambung pada
telah diwahyukan kepadaku lagi ya. Dan katakan pula Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahwa masjid-masjid tempat ibadah itu milik siapa? Milik Allah. Jadi bukan milik DKM, bukan milik perorangan ya. Walaupun yang membangun pribadi, tetapi kan kalau yang namanya masjid pasti dibangun untuk umat ya, untuk umat. Maka jangan merasa memiliki. Masjid itu milik Allah. Makanya disebut Baitullah, rumah Allah ya. Maka kalau kamu memasuki masjid untuk beribadah di dalamnya, jangan sampai kamu berdoanya kepada selain Allah gitu. Ya. Nah, ini kan menyindir orang-orang musyrik Mekah. Mereka di Baitullah Ka'bah ya, Masjidil Haram sekarang itu menyimpan berhala-berhala di situ. Ya, itu kan rumah Allah. Tapi mereka malah meminta kepada berhala. Ya kalau di masjid-masjid kita sih nggak kebayang lah, masuk masjid tapi mintanya bukan kepada Allah ya. Kemudian wa annahu, lanjut lagi, wa annahu, dan bahwasannya lamma qama Abdullah, dan telah diwahyukan pula kepadaku bahwa ketika hamba Allah yaitu Nabi Muhammad maksudnya yad'uhu, berdiri menyembah Allah dalam solat, kadu yakununa alaihi libada, maka jin-jin itu berdesak-desakan mengerumuninya. Ya Allah, pengen paling depan. Itu bahkan di dalam ya tafsirnya itu dijelaskan ya kadu yakununa alaihi libadan, itu bahwa artinya kasyai'il mutalabbid ba'duhu fawqa ba'din, seperti sesuatu yang bertumpuk satu dengan lainnya, mereka di atas yang lain gitu, bertumpuk ke atas gitu, pengen paling depan semuanya. Waduh, penasaran ya. Waduh, kalah kita ya sama jin. Semangat banget mereka pengen dengerin Quran itu. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Nah, lanjutan ayatnya, katakan Muhammad, innama ad'u rabbi, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak mempersekutukan seseorang pun dengannya. Nah, ini adalah jawaban terhadap orang-orang kafir Quraisy. Ijabatun li Quraisyin indama qalu lahu sallallahu alaihi wasallam laqad ji'ta bi amrin azim wa qad adaitan nasa kullahum farji an hadza fanahnu nujiru ay nahfazu, gitu katanya. Jadi orang-orang musyrik Mekah itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sungguh kamu telah membawa urusan besar ke kota Mekah ini. Kamu sudah memusuhi semua orang. Kembalilah dari ajaran ini. Kami pasti akan menjagamu. Begitu mereka menjamin. Dah, kami jamin kehidupan. Bahkan kan mereka menjamin kalau yang kamu butuhkan harta, kami akan berikan harta. Kalau mau jadi pemimpin, kami akan jadikan kamu pemimpin kami. Itu kalau butuh perempuan cantik, kami carikan yang paling cantik. Itu kan begitu kan? Tawarkannya itu. Udah berhenti dah dari ajaran ini. Nah, maka Allah memerintahkan Nabi untuk menjawab apa? Innama ad'u apa tadi? Rabbi wala usyriku bihi ahada. Aku hanya akan menyembah Tuhanku. Artinya nggak akan pernah berubah dan tidak akan pernah mempersekutukan seorang pun dengannya. Qul, katakan pula, inni la amliku lakum darran wala rasyada. Sesungguhnya aku tidak akan kuasa mendatangkan sesuatu kemadaratan kepada kalian
dan tidak pula suatu kemanfaatan. Itu aku nggak berkuasa memberikan madarat ataupun manfaat ataupun hal yang baik. Terus apa? Ya, tugas Nabi hanya menyampaikan. Nah, nanti ada illa balagan minallah ya. Qul, katakan pula Muhammad, inni la yujirani minallahi ahad. Sesungguhnya aku sekali-kali tidak ada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan sekali-kali aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya. Itu seandainya Allah mau mengazabku, tidak akan ada yang bisa melindungiku. Katakan demikian. Qul, katakan pada mereka bahwa itu jika aku mengikuti keinginan kalian, ikut menyembah selain Allah, maka Allah akan mengazabku, dan jika Allah mengazabku, begitu maksudnya itu ya, bahwa tidak ada yang bisa melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada, bahwa aku tidak akan mendapati selain Allah sebagai pelindung ya, tidak akan ada yang bisa melindungi siapapun dari azabnya. Ini Nabi yang mengatakan loh ya. Jadi Nabi pun menyatakan, aku tidak berkuasa memberi manfaat, memberi madarat, semuanya itu kembali kepada Allah. Bahkan begitu seandainya Allah mau mengazabku, juga tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan diriku. Tuh, begitu. Dan Nabi juga mengatakan demikian kepada keluarganya semua. Dipanggil semua kan, kerabat-kerabatnya itu, hai bani fulan, hai bani fulan, semua termasuk putrinya Fatimah itu. Hai Fatimah, bertakwalah, selamatkan dirimu gitu dari api neraka, karena aku tidak berkuasa nanti menyelamatkanmu di akhirat. Itu Rasulullah ya, gitu. Nggak mentang-mentang Nabi gitu terus Nabi mengatakan udah tenang aja Fatimah ya, itu ada bapak nanti tak lindungi gitu. Nggak begitu. Itu Rasul ya, yang udah dijamin masuk surga, diampuni dosa, masih begitu menyatakannya. Karena hakikatnya nanti di akhirat itu yang bisa kita pertaruhkan itu bukan silsilah keturunan, berasal dari mana, dari keluarga siapa. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Amal kita sendiri. Kan sudah ada ayatnya juga bahwa nanti di akhirat itu akan berpaling semuanya dari kerabatnya, lari dari ayahnya, dari ibunya, kan begitu kan, dari saudaranya, dari istrinya. Nggak ada yang mau dekat, bukan nggak kenal. Kenapa? Takut mereka akan dituntut oleh kerabat-kerabatnya itu. Saking beratnya ketakutan di hari kiamat itu sampai begitu, karena masing-masing akan disibukkan dengan urusannya ya. Gitu maksud dari apa yang disampaikan Rasul tadi itu. Terus apa ayatnya lanjutannya? Illa balagham minallahi wa risalati, akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, tugas kerasulannya. Itu saja. Kewajiban Nabi itu hanya menyampaikan, tabligh saja ya. Kemudian kalau urusan memberikan wahyu atau memberikan hidayah, itu hanyalah urusan Allah. Nabi tidak bisa. Jangankan orang lain kan, pamannya sendiri Abu Thalib sampai meninggal nggak mau beriman, nggak bisa Rasulullah, nggak bisa memaksakan. Gitu. Jadi aku hanya menyampaikan saja. Wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya adalah
neraka jahanam mereka kekal di dalamnya. Jadi yang durhaka yang dimaksud di sini adalah durhaka tidak beriman. Jadi siapapun yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti hukumnya apa? Kekal di dalam neraka. Kekal sampai kapan? Ya kekal mah nggak ada sampai kapan. Karena di akhirat nggak ada mati lagi. Ya, tidak ada kematian. Ya kalau semuanya berakhir terus mati lagi mah enak dong. Udah nggak apa-apa ke neraka juga. Ya. Nanti ujungnya mati juga. Ya, nggak ada akhirnya. Itu khalidina fiha abada. Berarti termasuk paman Nabi dong. Iya. Abu Thalib. Abu Thalib itu meninggalnya mukmin atau kafir? Kok ragu-ragu? Kafir. Ya. Walaupun Abu Thalib itu sangat membela Nabi sejak awal ketika mendengar wahyu pertama. Itu Abu Thalib mengatakan, sampaikan pada keponakanku, pamannya yang mengurus dia dari kecil akan selalu melindunginya. Begitu. Makanya nggak ada yang berani tokoh-tokoh Quraisy juga mengganggu Nabi itu. Karena Abu Thalib itu. Tapi sampai meninggal dunia nggak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, bisa begitu ya. Makanya Nabi sedih banget itu. Meminta juga kepada Allah agar beliau bisa memberikan syafaatnya untuk pamannya. Dan Allah mengabulkan. Tapi untuk tidak menggugurkan hukumannya, nggak bisa. Mutlak syarat masuk surga harus ada iman. Hanya diringankan. Jadi azabnya di neraka yang paling ringan itu adalah Abu Thalib. Cuma sampai semata kaki. Itu. Dan itu pun kan kata Nabi otaknya mendidih. Gitu. Ya itu paling ringan Abu Thalib itu. Nah, jadi jangan main-main ya. Itu jangan main-main. Seakan neraka itu seperti sel di penjara itu. Kita masih bisa rebahan. Masih bisa cari yang adem. Tidak ada di neraka. Nggak ada tempat yang adem. Yang ada itu sangat panas dan sangat dingin. Zamharir namanya. Nah, jadi bagian neraka itu adalah ada yang sangat panas, ada juga yang sangat dingin, sehingga saking dinginnya bisa membakar. Nah, aneh, saking dinginnya bisa membakar, karena orang yang masuk di bagian zamhar itu bisa terkelupas katanya kulitnya itu. Udah ngeri banget ya. Yang ngeri kalau ngaji. Ya kalau nggak pernah ngaji kan nggak pernah dengar kayak begini ya. Ya alhamdulillah makanya ya. Tuh, untung kita masih mau ngaji. Untung masih ada yang mau ngajar. Karena kalau mau ngaji udah nggak ada yang mau ngajar juga susah ya. Iya, makanya manfaatkan ya. Jangan disia-siakan. Mumpung masih leluasa kita lah ya, leluasa menambah wawasan ilmu kita. Ya walaupun seminggu sekali ya, kadang kena libur juga. Gak apa-apa, istiqomah ya, sabar sampai khatam ya nanti ngajinya ya. Mudah-mudahan keumuran. Apa keburu pensiun badannya. Hatta iza ra'au ma yu'adun, sampai ketika mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Kapan tuh kira-kira? Melihat azab itu kapan? Ya yang pasti di akhirat ya. Yang pasti di akhirat.
Ai fa inistamarru ala syirkihim wa takdzibihim, kalau saja mereka itu terus-menerus dalam perbuatan syiriknya, selalu mendustakan terus pada Al-Quran dan Nabi-Nya, gitu, sampai mereka, apabila mereka melihat azab di hari kiamat, nah itu maknanya itu. Baru deh ketika itu fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Barulah saat itu mereka akan tahu siapa yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit dalam jumlahnya. Hari ini orang-orang yang kafir yang tidak punya iman merasa kuat dengan hartanya, merasa kuat dengan pendukungnya, merasa kuat dengan kedudukannya. Nanti di akhirat akan tampak semuanya, siapa yang lebih kuat, siapa yang lemah, ya. Itu maka jangan terjebak kita, ya, dengan keadaan dunia, karena dunia itu keadaannya menipu semuanya, ya. Kesenangan dunia itu menipu, nggak ada yang hakiki. Gula-gula itu manis, tapi kalau keseringan ya bahaya. itu dunia, makanya, ya, dunia. Jadi dibalik semua yang menyenangkan di dunia itu, ya, ada bahayanya, makanya menipu. Jadi jangan terjebak dengan kenikmatan dunia. Jadi yang kita kejar apa? Kenikmatan akhirat. Ayo. Ya, terus lanjutannya apa? Qul in adri aqaribum ma tu'adun. Nah, sebelum ke situ sampai dengan ayat 24 ini, ya. Nah, pelajarannya yang pertama, istiqomah pada manhaj. Manhaj itu apa? Jalan, cara hidup, ya. Pola hidup yang Allah tetapkan, yang dibangun di atas keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, akan melimpahkan kebaikan yang banyak bagi pelakunya, serta akan membawa kebahagiaan yang sempurna di dunia dan akhirat. Ini yang pertama, istiqomah yang penting, ya. Itu istiqomah. Istiqomah itu apa? Apa istiqomah itu, ya? Iya, kalau secara simpelnya, ya, teguh pendirian, tidak pernah goyah, gitu, nggak pernah goyah. Ya, walaupun memang iman setiap orang itu kan kadang naik, kadang turun, gitu. Tapi jangan sampai drop, ya, gitu. Takutnya nggak bisa naik lagi kalau udah drop itu. Makanya kalau HP jangan sampai habis banget baterainya, buru-buru cas lagi, gitu, cepet rusak kan. Gitu juga sama manusia juga, kalau dibiarkan imannya itu sampai down banget gitu, nanti susah naiknya lagi itu. Nah, makanya harus ada kesempatan untuk ngecas iman, berarti, ya. Tuh. Di mana dicasnya? Iya, itu, ya, di majelis-majelis ilmu, dengan baca Quran, dengan zikir. Itu kalau yang laki-laki mah, ya, kesempatan Jumat itu manfaatkan untuk mengecas iman. Kesempatan itu khutbah walaupun cuma berapa menit itu. Kita hadir di masjid itu bukan untuk tidur siang, ya, itu. Tapi nyari yang paling enak senderannya. Tuh, sampai khutbah aja nggak denger, tahu-tahu komat, ya? Gitu. Itu juga kalau nggak dibangunin temennya mah nggak bangun. Nah, ada yang begitu.
bukan yang di sini, enggak Pak Iwan ya? Iya. Enggak pernah gitu. Pak Iwan yang hormat ya. Nemplok masuk orang. Ya kan minimal paling nggak seminggu sekali, apalagi yang nggak pernah datang ke majelis taklim ya, yang sibuk kerja gitu ya, manfaatkan tuh kesempatan khutbah itu. Ya, saya tahu suaminya yang sibuk ya, jangan tidur kalau lagi khutbah Jumat gitu. Ya, biar pulang Jumat itu ya nambah imannya. Kalau perempuan boleh nggak dengerin khutbah Jumat? Ya boleh, mau ikut Jumatan juga boleh kalau mau. Man nggak umum di kita mah. Lanjut. Kedua, harta benda adalah fitnah atau ujian dan sedikit sekali orang yang selamat darinya. Umar radhiyallahu anhu berkata, dimanapun ada air, di situ ada harta. Gitu katanya. Dan dimanapun ada harta, di situ ada fitnah. Itu sama kayak di mana ada gula, di situ ada. Jadi di mana ada air, di situ ada harta. Jadi sumber kehidupan itu ada air. Ya pasti jadi subur. Dan di mana ada harta, pasti ada fitnah. Maka kalau pengen banyak harta, maka bersiaplah menghadapi fitnahnya. Fitnah itu apa? Ujiannya. Ketiga, haramnya berdoa kepada selain Allah, baik dilakukan di masjid ataupun di selain masjid, sama aja. Walaupun tadi yang dilarang tuh di masjid kan nggak pantas banget gitu. Orang masuk masjid misalnya mintanya bukan kepada Allah gitu. Kalau di luar masjid sama aja. Karena dimanapun kalau berdoanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan lebih buruk lagi bila hal itu dilakukan di masjid. Keempat, kebaikan, keburukan, petunjuk, kesesatan tidak ada yang berkuasa mendatangkannya kecuali Allah. Maka hendaklah memohon semua yang diharapkan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Kelima, maksiat kepada Allah dan Rasulnya akan mengakibatkan azab di dunia dan akhirat. Ngeri ya. Ya, kan ada hadis Nabi bahwa ya kata Nabi dalam hadisnya itu bahwa seseorang itu la yuhramar rizqa bizzanbi yusibuh. Itu bahwa seseorang sungguh bisa terhalang rezekinya karena sebab dosa yang dilakukannya. Walaupun urusan rezeki kadang memang tidak ada kaitannya dengan urusan ibadah, ya. Ahli maksiat juga tetap dikasih rezeki kan. Tapi buat orang yang sudah beriman, rezekinya itu ditakar, bahkan disesuaikan begitu. Nah, ketika ibadahnya meningkat, Allah berikan lagi tambahan begitu. Makanya kalau rezeki berkurang itu introspeksi mestinya ya, ibadahnya, bukan hanya cara kerjanya, tetapi ibadahnya koreksi. Termasuk dosanya, berarti kurangi ya. Dosanya dikurangi. Terus kita lanjutkan lagi berikutnya. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu rabbi amada. Katakan Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepada kalian itu dekat atau Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang. Ya. Gitu. Rasulullah memberikan ancaman tadi kan, itu akan azab itu, tetapi kapan azab itu akan Allah berikan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Katakan kepada orang-orang musyrik yang menuntut datangnya azab itu, kan mereka menuntut azab itu, coba kalau benar itu Quran, turunkan batu dari langit, hujani kami dengan batu dari langit atau turunkan azab, katanya nggak bisa ya. Semua itu kehendak Allah. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu dia maha mengetahui perkara yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan perkara gaib itu kepada seorang pun.
illa man irtada, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, maka sesungguhnya dia Allah mengadakan penjaga, yaitu para malaikat di depan dan di belakangnya. Apa maksudnya? Jadi ada sebahagian rasul yang memang diberikan pengetahuan sebahagian kecil tentang perkara gaib, dan ketika Allah memberikan pengetahuan yang gaib ini, itu pun dengan penjagaan yang ketat itu oleh para malaikat, sehingga tidak ada jin yang bisa mengetahui itu, gitu maksudnya ya. Tidak ada jin yang bisa mengetahui itu. Ya, termasuk salah satunya juga Nabi itu diberikan kemampuan oleh Allah bisa melihat jin, setan dari jin itu, dimana orang lain tidak bisa. Ya, tuh makanya ketika ada orang makan lupa baca bismillah, tuh di tengah-tengah dia ingat, terus baca. Apa bacanya kalau lupa baca bismillah? Bismillahi awalahu wa akhirahu, begitu kan? Nah, kata Nabi itu, Nabi mengatakan gara-gara dia baca itu, setan yang dari tadi ikut makan, dia memuntahkan lagi makanannya. Ya, Nabi mah lihat berarti kan itu. Waduh. Ya, tapi jangan sengaja ya ngerjain setan. Taruh aja di tengah, saya baca bismillah gitu. Karena lupa terus nanti. Jangan ngerjain setan. Nah, termasuk kalau kita masuk rumah dengan baca zikir, nah, setan mengatakan pada teman-temannya, kita nggak punya tempat untuk nginep katanya. Itu nggak bisa masuk ke rumah itu. Tapi kalau kita masuk rumah nggak zikir, nggak apa-apa, nggak baca macam-macam, kata setan, ayo kita punya tempat nih untuk nginep gitu. Sama teman-temannya tuh makanya masuk rumah itu baca doa ya, baca zikir gitu supaya setan nggak ikut. Nah, jadi itu yang dimaksud tuh ya, ada yang ngikutin tuh. Bukan kesambet. Memang begitu kata Nabi, setan bisa masuk ke rumah kita kalau jarang zikir. Terus lanjut. Untuk apa? Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada, supaya Allah mengetahui bahwa sungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmu Allah meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu nanti di akhirat, yaitu menghisabnya. Kesimpulannya terakhir, Allah Ta'ala memonopoli pengetahuan tentang yang gaib, sehingga nggak ada yang bisa mengetahui itu ya. Maka tidak dapat mengetahui yang gaib kecuali Allah. Terkadang Allah memperlihatkan kepada orang-orang yang diridhoinya di antara para rasul sebagian hal gaib tertentu, namun hal itu tidak dapat diketahui oleh setan karena dijaga tadi. Menjelaskan tentang pengetahuan Allah yang meliputi segala sesuatu, bahkan dia berkuasa menghitung segala sesuatu satu persatu secara rinci gitu, saking kuasanya Allah. Allah tahu jumlah pasir di pantai itu satu persatu itu. Kalau kita boro-boro kan, jangankan sepantai ya, itu setelapak tangan juga susah ngitungnya itu pasir. Oke, jadi menunjukkan pengetahuan Allah yang sempurna berarti. Oke, sampai di situ ya, pas ya, jam 9 mau ada rapat katanya ya. Baik, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.